insya Allah akan terjadi pelantikan terhadap menteri baru. Namanya dengan nomenklatur yang baru itu adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kemudian yang kedua itu adalah Menteri Investasi, insya Allah tidak keliru, dan Kepala Badan BKPM. Gitu. Oh, okay. Mudah-mudahan pekan ini, atau kalau paling tidak mungkin pekan di depan. Kalau Rabu, Kamis, Jumat tidak, mungkin kita tunggu Rabu, Kamis, Jumat pekan depan. 4 bulan usai reshuffle kabinet pada Desember silam, kini Istana memastikan bakal ada lagi perombakan susunan pembantu presiden. Kali ini untuk mendaulat posisi baru, yaitu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang merupakan hasil peleburan Kementerian Riset dan Teknologi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu akan ada menteri baru juga akan mengisi jabatan Menteri Investasi yang juga merangkap jabatan di Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Perombakan kabinet ini usai pemerintah mendapat restu dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR pada akhir pekan lalu untuk merubah nomenklatur kabinet. Namun belum tentu menteri saat ini yang akan memimpin kembali karena kocok ulang kabinet mengikuti selera presiden. Dari sisi kinerja investasi, menarik untuk disoroti. Sepanjang tahun penuh tantangan pandemi di 2020, realisasi investasi Indonesia cukup ciamik. 826,3 triliun rupiah atau di atas target pemerintah 817,2 triliun rupiah. Namun posisi Indonesia dalam Index of Doing Business oleh Bank Dunia dari tahun ke tahun berkutat pada peringkat 70-an dari 190 negara, bahkan kalah dibandingkan tetangga lain di ASEAN. Ini berarti investor masih memilih negara lain untuk tujuan penanaman modal. Nah, kalau reshuffle yang sekarang ini memang berbeda. Karena reshuffle ini di-trigger oleh keputusan politik di mana Kementerian Ristek dan Kementerian Mendikbud digabung. Kemudian ada satu tambahan lagi nomenklatur yaitu Kementerian Investasi. Mungkin yang akan lebih banyak punya dampak itu di Kementerian Investasi ini ya dibandingkan dengan penggabungan antara Kementerian Kemenristek dengan Kementerian Kemendikbud karena memang kebutuhan untuk melakukan percepatan di sektor investasi di tengah pandemi ini memang tidak mau memang harus ada perubahan yang sifatnya fundamental dan struktural. Selain itu, menteri baru juga diharap bisa mengatasi banyaknya kebijakan pemerintah yang tidak berbasis riset. Sosok anyar menteri pun diminta meningkatkan kemampuan perguruan tinggi dalam melakukan riset agar bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan strategis yang muaranya adalah kesejahteraan masyarakat. Dengan dileburnya Kemendikbud dengan Kemenristek, itu kemungkinan baru akan berdampak positif jika menteri yang dipilih adalah yang kompeten misalkan, itu mungkin baru akan berdampak di medium terms ya, mungkin 5 tahun ke depan karena positif dengan keputusan Pak Jokowi gabung Kemenristek dengan Kemendikbud ya, karena dengan begitu kan ada sinergitas antara proses research and development di Indonesia dengan proses dunia pendidikan. Kan kita banyak kampus-kampus kita juga mau menjadi kampus research base ya, university ya. Kerja menteri baru tentunya bak menempuh jalan terjal. Lantaran di masa pandemi yang melanda dunia, bukan hal mudah membuat iklim usaha serta riset Ibu Pertiwi kian gencar dan berdaya saing. By just all on, take all there is out loud, demi Indonesia bisa menghadapi persaingan global yang makin tajam serta mengembalikan kemajuan ekonomi dan masyarakat yang sejahtera. Tim Liputan CNBC Indonesia.